Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan channel kita. Kali ini kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol agak banyak tentang desa. Ya, seperti kita tahu, desa adalah entitas yang penting, yang strategis dalam pembangunan di Republik Indonesia. Karena ya kawasan kita sebagian besar adalah desa, sebagian besar penduduk juga tinggal di desa, dan peran strategis itu semakin terkonfirmasi dengan lahirnya undang-undang tentang desa. Kemudian muncul juga beberapa aturan turunannya, ide-ide yang semakin mengarahkan atau menunjukkan bagaimana desa akan dibangun atau dikembangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, ide mengenai Sustainable Development Goals atau SDGs juga diserap oleh desa, yang kemudian diwujudkan dalam SDGs desa. Nah, kali ini kita akan ngobrol agak fokus tentang SDGs yang ke-10, bagaimana mewujudkan desa tanpa kesenjangan, tanpa ketimpangan, tentunya dalam perspektif ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Oke, dalam beberapa riset yang kami jalankan, yang sempat kami laksanakan, ketimpangan atau kesenjangan itu bisa dipetakan dalam alur produksi atau alur proses pembangunan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan kemudian konsumsi. Nah, di 3 level biasanya yang selama ini kami temui, pengambil nilai tambah terbesar itu adalah di sektor distribusi dan di sektor pengolahan. Di sektor pertanian, dia akan mendapatkan nilai tambah yang paling kecil. Nah, kita tinggal petakan desa apa yang sedang atau yang akan kita kembangkan. Wah, desa yang fokus di isu pertanian, perkebunan, perikanan, atau yang lain-lain. Kita bareng-bareng jereng atau bentangkan sesuai dengan alur proses ekonomi tadi. Nah, di titik mana kemudian kita akan coba intervensi supaya nilai tambah itu semakin banyak dinikmati oleh semakin besar pelaku ekonomi di desa, yang diharapkan dengan proses tersebut maka ketimpangan atau kesenjangan pelan-pelan akan dikurangi. Nah, pemetaan dengan demikian menjadi faktor penting, faktor yang sangat utama untuk dikerjakan supaya desa mengetahui bagaimana potensinya, bagaimana apa permasalahan yang dihadapi, kemudian pelan-pelan bagaimana merumuskan strategi yang harus dilakukan untuk mengurai permasalahan dan mendorong potensi itu. Saya kira kolaborasi atau kerjasama dari berbagai pihak, terutama yang berada di dalam desa, perlu dilakukan supaya desa perlahan-lahan mulai mengurangi ketergantungan, dan harapannya adalah pelan-pelan mengikis kesenjangan atau ketimpangan. Para produsen di desa seringkali punya masalah dalam hal melakukan marketing atau pemasaran. Bukan semata-mata dalam menjual, namun juga bagaimana mengemas, bagaimana teknis memasarkan, dan baru berujung bagaimana cara mereka untuk menjual. Peran sisi distribusi menjadi penting dalam hal ini. Banyak desa di Republik ini memiliki pasar yang dikelola oleh pemerintah desa. Kalau di Jawa mungkin ada pasar desa, di Sumatera Barat ada pasar nagari, kemudian di tempat-tempat lain mungkin dengan sebutan yang berbeda sesuai dengan budaya masing-masing. Nah, pasar desa jika kemudian mampu dirumuskan, dikelola dan kemudian diarahkan menjadi aktor bagi pemasar produk-produk unggulan desa misalnya, maka itu akan sangat
membantu atau mendorong terjadinya percepatan distribusi produk-produk unggulan desa. Berbagi peran, berbagi tugas di antara aktor atau pelaku di tingkat desa saya kira penting supaya proses itu bisa berjalan semakin lancar, supaya kerja-kerja di desa kemudian tidak bertumbuh pada beberapa aktor yang justru akan semakin memperberat kerja-kerja di lapangan. Peran BUMDes saya kira perlu dimaknai ulang mungkin ya, bagaimana dia akan mengambil tempat di dalam kegiatan pembangunan di desa, bagaimana BUMDes bisa menjadi pelengkap, bisa menjadi komplement bagi kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan bisnis yang ada di desa. Jika dalam satu desa yang dibutuhkan paling utama adalah support di bidang marketing, maka bisa jadi BUMDes akan fokus di sisi marketing. Bisnisnya BUMDes adalah memasarkan produk-produk yang ada di desa, dengan salah satu outletnya adalah pasar desa, dan kalau memungkinkan membuat ya bisa jadi pasar online atau seperti apa, yang intinya adalah dia akan mendukung pemasaran, distribusi produk-produk yang ada di desa. Dan produk di sini bukan hanya barang tapi juga jasa. Berdasarkan apa yang sudah dipetakan di awal, maka BUMDes bisa menjalankan peran yang lebih mengerucut, lebih fokus, di mana dia akan mengambil posisi dalam pembangunan di desa. Dengan pembagian peran yang cukup jelas, kerja-kerja di lapangan maka akan lebih ringan, pembagian peran juga akan lebih jelas, potensi apa yang akan didorong, masalah apa yang akan diurai, dimusyawarahkan bersama-sama di tingkat desa, dan bertumbuh pada potensi apa yang paling besar yang dimiliki oleh desa. Dari situlah kita akan berangkat menciptakan nilai tambah, menciptakan nilai lebih, sehingga perekonomian di desa semakin lama semakin kuat, pelan-pelan akan menjadi lebih besar. Disitulah ketimpangan atau kesenjangan pelan-pelan akan bisa diurai. Ini jalan yang bukan jalan yang mulus, tapi ya jalan yang berliku-liku, jalan yang banyak lubangnya. Maka komitmen, kesadaran, dan perencanaan yang jelas akan menjadi faktor penting di dalam menjalankan kerja-kerja yang luar biasa ini. Dan saya yakin dengan segala potensi yang dimilikinya, saya sangat yakin memiliki kemampuan untuk menjalankan semua kerja-kerja yang tidak mudah ini. Dari desa kita mencoba mengurangi kesenjangan atau ketimpangan, yang harapannya kemudian juga bisa mengurangi ketimpangan di tingkat regional, di tingkat daerah, dan pada akhirnya di tingkat nasional. Selamat bekerja teman-teman di desa. Kapan-kapan kalau ada kesempatan kita akan berkunjung ke sana. Kita sudahi sementara obrolan kita siang hari ini. Besok kita bertemu lagi untuk bicara lebih lanjut mengenai tema-tema yang lain. Terima kasih.